perlu saya sampaikan Pak, bahwa kita itu ada skema ketika subsidi yang berbasis kuota itu melewati kuota yang ada, kemudian diterapkan apa yang dinamakan biaya kompensasi. Karena apa? PLN, Pertamina yang bertanggung jawab di dalam energi tidak boleh menaikkan harga kekiniannya sesuai harga pasar. Tadi, maka ketika kuota itu melewati, maka akan menjadi kompensasi di tahun berikutnya. APBN di tahun berjalan harus bertanggung jawab terhadap subsidi di tahun sebelumnya dalam bentuk biaya kompensasi. Apakah mekanisme ini nanti apakah akan tetap di rezimnya Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan akan tetap digunakan seperti ini, atau kemudian alokasi subsidinya yang Bapak naik turunkan. Nah ini yang harus kemudian nanti ke depan harus diklirkan Pak. Karena kompensasi dan subsidi itu grafiknya sama Pak. Grafiknya sama persis. Cuma di dalam komponen APBN kita itu diberikan nama yang berbeda. Di tahun berjalan itu dinamakan subsidi, dan ketika subsidi melewati kuota menjadi beban APBN di tahun berikutnya. Nah ini yang harus Bapak, kemudian tim Bapak itu harus merumuskan ulang apakah ini ada sudah kondisi ideal. APBN di tahun berjalan masih menanggung kompensasi dari tahun sebelumnya. Perlu saya sampaikan Pak, semalam kami dapatkan data dari salah satu subsidi listrik. Kompensasi kuartal pertama PLN itu ada 27 triliun. Saya memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Mekeng. Ada Pak. Kompensasi, artinya apa? Berarti kompensasi di tahun 2002 itu adalah kompensasi untuk tahun 2024 Pak. Untuk dari APBN 2024. Kalau kita mengatakan ada kompensasi 2025, itu berarti beban subsidi yang melebihi kuota di tahun 2024, kemudian menjadi biaya kompensasi dan belum dibayar Pak. 27,6 triliun. Kemudian ada juga disampaikan mengenai diskon listrik yang belum dibayar sekitar 13,6 triliun. DIPA kekurangan subsidi tahun 2024 sebesar 3,82 triliun PLN. Nah ini jelas Pak. Jadi kalau Bapak nanti dapat penjelasan dari anak buah Bapak bahwa semuanya sudah dibayar, ya harus Bapak cek ulang. Ini kita bukan saling menyalahkan Pak, kita ingin memperbaiki tata kelola. Karena jangan sampai BUMN yang mendapatkan tugas PSO ini, kemudian yang menjadi tugas mereka dijalankan, tapi kewajiban-kewajiban yang bersifat finansial Ketua, yang sudah dialokasikan itu kasih giliran nih ke fraksi. Sebentar Pak, saya kasih pengantar. Karena Menteri udah mau jalan, jangan nanti pas kita ngomong nggak ada waktu lagi. Saya kasih pengantar itu Pak, saya beri kesempatan kepada seluruh anggota untuk mulai bertanya. Per fraksi dulu ya. Enggak, saya jawab dulu Pak, pernyataan Bapak barusan. Nanti kan sejenis kali-kali pertanyaan yang lain kan. Jadi kalau kita lihat Pak, betul memang ada subsidi kompensasi, tapi tidak dibayar di tahun berikutnya. Sebetulnya dianggarkan di tahun yang sama. Cuman karena ada proses verifikasi dan lain-lain, biasanya terlambat beberapa bulan. Jadi yang triwulan pertama tahun dan kedua tahun ini sudah dibayarkan, akan dibayarkan kapan? Oktober Pak. Oktober tahun 2025 ini. Yang 2024 sudah dibayarkan semua. Cuman yang triwulan keempat bergeser ke awal tahun karena ada perlu waktu untuk verifikasi, audit BPK dan lain-lain. Tapi dianggarkannya di tahun yang sama sebetulnya. Jadi bukan dibayar tahun berikutnya, tapi dibayarkan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu ada Perpresnya. Kita harus ikutin, termasuk dari BPK, dari Irjen kami, yang saya BPKP juga. Tapi yang saya pertanyakan juga kata teman-teman di keuangan, kenapa lama sampai 4 bulan, 5 bulan. Ke depan mungkin akan kita perbaiki itu prosesnya secepat mungkin sehingga 1 bulan setelah mereka ajukan kita bisa keluarkan uangnya.
Saya beri kesempatan kepada PDI Perjuangan, setelah itu Golkar, Pak Mekeng. Baik, terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 11, Menteri Keuangan beserta jajarannya. Ada Pak Wamen juga. Ya, Pak. Pertama, memang tadi telah disebutkan ya bahwa kita ini mendukung subsidi sebagai bagian dari keperpihakan kepada masyarakat. Tapi tadi yang disampaikan juga oleh Pak Menteri adalah, dan yang menjadi concern kita bersama, bagaimana subsidi dan kompensasi ini adalah tepat sasaran dan berkeadilan. Nah, di sini salah satunya yang dijadikan andalan adalah adanya dana tunggal sosial ekonomi nasional. Nah, ini satu hal yang perlu disampaikan. Sebelumnya bagaimana dan dengan adanya data ini gimana. Tetapi satu hal juga yang sebetulnya belum disinggung dalam hal ini adalah mengenai penghitungan mekanisme subsidi sendiri. Ini menyangkut masalah sustainability-nya. Kami memberikan contoh yang tadi telah kita bahas itu mengenai telahan BAKN dan juga dari hasil audit BPK terhadap subsidi pupuk. Ternyata subsidi pupuk yang dikeluarkan selama hampir 200 triliun itu menghasilkan pabrik-pabrik pupuk yang tua. Dari 30 pabrik pupuk, 24 itu adalah pabrik pupuk yang tua. Yang mengakibatkan harga pokok produksinya itu tidak efisien dan tinggi. Jadi ini adalah kebijakan yang telah berlaku sejak tahun 2003 ya, yang mendasarkan kepada mekanisme penghitungan subsidi cost plus. Ini yang sebetulnya juga perlu ditinjau ulang. Jadi banyak sekali kalau kita lihat kebijakan subsidi ini, mekanisme subsidi ini yang sudah lama ya. Termasuk dalam hal ini adalah saatnya dengan adanya Danantara kita perlu melakukan suatu katakanlah transformasi secara keseluruhan. Buat apa katakanlah BUMN yang notabene hasilnya dari subsidi itu menghasilkan dividen yang besar. Ini kantong kiri kantong kanan nih. Dengan begitu proses yang begitu besar, tetapi sebetulnya profitnya ini adalah sebagian besar dari subsidi. Jadi ini patut untuk ditata ulang. Saya hanya memberikan contoh mekanisme penghitungan subsidi pupuk itu sebagai salah satu contoh. Kita juga akan masuk nantinya ke subsidi listrik. Ya, mungkin Pak Febrio juga waktu itu sudah kita berikan. Dan hasil audit BPK sebetulnya perlu disampaikan. Subsidi listrik BPK mengatakan banyak yang tidak tepat sasaran di senter ini, tapi tindak lanjut dari audit ini juga belum disampaikan. Apakah sudah dilakukan perubahan kebijakan atau belum? Ini mungkin yang perlu juga disampaikan, karena di dalam audit BPK itu banyak sekali temuan yang menyangkut subsidi ini, yang sebetulnya perlu juga disampaikan di dalam laporan ini. Sehingga dengan demikian kita tahu masalah tepat sasaran berkeadilan, tetapi juga keberlanjutannya. Karena banyak hal yang sebetulnya di dalam mekanisme subsidi ini yang perlu dipertanyakan. Kemudian mengenai tadi komponen subsidinya, kan ada tadi Pertalite, ada segala macam. Ini sebetulnya juga menyangkut misalkan kebijakan energi. Apakah ini juga menunjang kepada energi baru terbarukan atau kepada tujuan kita untuk mencapai net zero dari lingkungan kita yang menjadi katakanlah program lingkungan kita. Karena kalau kita lihat ini yang disubsidi justru adalah energi yang sebetulnya mempunyai kandungan lingkungan yang sebetulnya tidak menuju kepada energi bersih. Hal-hal inilah sebetulnya yang perlu dilihat kembali mengenai baik itu mengenai komponen energi yang disubsidi, sehingga ini bisa tepat sasaran, berkeadilan, tetapi juga perlu ditambahkan yang
berkelanjutan sustainability-nya. Karena uang sudah keluar, kalau mekanisme subsidinya misalkan seperti pupuk itu dari mekanisme penghitungan cost plus menjadi berdasarkan market base, itu selain meningkatkan pabrik pupuk itu lebih efisien melalui revitalisasi, jumlah subsidi yang sama itu bisa menghasilkan pabrik yang lebih modern dan lebih efisien. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Andreas. Berikutnya Pak Mekeng, saya persilakan. Terima kasih Ketua, teman-teman Komisi 11 yang saya hormati, Pak Menteri beserta Wakil Menteri dan Dirjen beserta jajaran yang saya hormati. Pak Menteri, masalah subsidi ini intinya cuma proses verifikasi di dalam pembayaran subsidi ini terlalu berpanjang sekali. Ada 2, kadang-kadang 3 lembaga yang melakukan verifikasi. Nah, itu yang menghambat proses pencairan subsidi yang harus ini. BUMN ini kan ada 2 fungsi. Satu sebagai profit oriented dan satu PSO. Nah, ini yang mengganggu ini kan yang PSO. Bukunya tidak dipisah, bukunya satu buku. Jadi orang suka bilang, Malaysia itu nggak punya sumur yang banyak, tapi untungnya Petronas lebih besar dari Pertamina. Yang harus dilakukan evaluasi ulang adalah proses verifikasinya ini. Coba Pak Menteri lihat, waktu pupuk bersubsidi, dari dulu subsidinya besar, tapi rakyat petani susah mendapatkan pupuk. Setelah Pak Prabowo naik, Pak Prabowo menginventarisir, ternyata ini terlalu banyak aturan-aturan birokrasi dan dipotong oleh Pak Prabowo. Sekarang sudah kelihatan kemajuannya. Demikian pula dengan subsidi. Nah, subsidi ini kan Pak Menteri membuat anggaran subsidi tahun 2026, itu kan digunakan untuk tahun 2026. Nah, yang belum dibayar, ini kan ditaruh di dana BUN. Kan harus diambil dari situ dananya Menteri Keuangan. Nah, ini kan harus jelas itu loh. Kalau prosesnya ini terlalu berkepanjangan, yang akan susah si BUMN karena dia harus funding dari pasar. Dia datang ke perbankan dengan bunga yang tinggi, akhirnya tidak lagi kompetitif. Nah, ini menurut hemat saya, Pak Menteri harus lakukan segera koordinasi dengan Danantara, karena BUMN kemarin datang dengan Danantara. Ya, tolong dipangkas itu prosesnya. Mungkin ditunjuk misalnya BPKP yang memverifikasi. Jangan lagi nanti ada irjen ini segala macam. Ya, itu akan menjadi masalah. Tolong Pak Menteri subsidi ini diperhatikan supaya BUMN itu juga tetap sehat dan bisa memberikan kontribusi dividen yang besar kepada Danantara untuk proses pembangunan yang lain. Kalau ini tidak diberesin, saya rasa tidak akan banyak berubah performance daripada Danantara itu. Itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mekeng. Berikutnya teman-teman Gerindra masih rapat fraksi Pak. Mohon izin. Minta izin memang. Selanjutnya Nasdem. Pak Sohibul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua dan teman-teman Komisi 11 atas kesempatannya. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wamen, dan Pak Seksien beserta jajaran. Terkait dengan subsidi ini Pak, ada satu hal yang menurut saya yang harus menjadi perhatian, itu adalah harga keekonomian itu betul-betul 3E Pak, ekonomis, efisien, dan efektif. Dan ini memang menjadi tugasnya dari BUMN sebagai perusahaan negara yang ditugaskan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Namun di dalam komponen daripada biaya produksi itu terdapat di dalamnya adalah cost of capital Pak.
menurut saya itu juga harus menjadi perhatian karena hasil rapat kita kemarin ada beberapa keluhan daripada BUMN bahwa telat pembayaran, walaupun tadi sama Pak Menteri sudah dikonfirmasi bahwa semuanya sudah dibayar gitu, seperti itu. Jadi menurut saya ini harus tetap menjadi perhatian karena itu menjadi komponen daripada biaya produksi mereka. Dan selain daripada itu juga terkait dengan alat produksi, Pak. Ketika alat produksinya tadi usang, tentu dia akan boros. Jadi tidak hanya masalah tata kelola, tapi masalah alat produksi juga harus menjadi perhatian daripada kita semua, ya, gitu. Sehingga kita jangan hanya melihat dari tata kelolanya saja, kita juga lihat dari alat produksinya. Udah usang atau belum, seperti tadi disampaikan oleh Pak Andreas terkait dengan pabrik pupuk, gitu, seperti itu. Nah, kemudian selain daripada itu, Pak, apakah ini tepat sasaran atau tidak? Saya lihat di data Bapak halaman 10 ya. Sebagai contoh terkait solar di sini. Disebutkan penerima manfaat itu lebih dari 4 juta kendaraan. Apakah mungkin, Pak, nanti ditambahkan termasuk liternya, Pak? Karena di sini disebutkan harga seharusnya 11.000, kemudian dibayar masyarakat 6.800. Ya, di sini kan kuantumnya adalah liter gitu. Kalau boleh nanti dilengkapin, Pak. Sama dengan yang Pertalite juga. Sehingga ini akan membuat kita menganalisanya mungkin lebih detail, Pak, ya. Seperti itu. Kemudian yang pupuk urea dan pupuk NPK. Kalau boleh dipisah, Pak. Ini digabung ya, 7,3 juta ton penerima manfaatnya. Gitu. Kalau bisa digabung, ya, pupuk urea berapa, pupuk NPK berapa. Nah, kenapa saya perlu sampaikan demikian, Pak? Karena tadi kaitan dengan tepat sasaran atau tidak. Kemudian yang selanjutnya kami juga rapat tadi malam mendapatkan ini dari Pertamina nih. Salah satu harapan dari mereka adalah mendorong disegerakannya rapat 3 menteri. Ini bahannya saya bawa, Pak. Sebagai dasar pembayaran atas kompensasi BBM khususnya Pertalite yang telah selesai diaudit oleh Itjen Kemenq atas kompensasi triwulan 1 2025. Artinya kan sebetulnya bukan audit dari pihak lain, tapi dari Kementerian Keuangan. Jadi menurut saya ini penting harus menjadi perhatian juga, Pak. Gitu. Nah, kalau boleh, Pak, rapat selanjutnya mungkin atau nanti disusulkan secara tertulis, boleh nggak kami mendapatkan rekon, Pak? Rekonsiliasi hutang piutang antara Kementerian Keuangan dengan BUMN yang diberikan penugasan. Nah, jadi biar kita tidak ada perdebatan misalnya dari BUMN ini belum dibayar, ya kan? Terus menurut Bapak sudah dibayar, ya kan? Akan lebih fair ketika dibuat aja rekonsiliasinya, ya. Dan sehingga datanya satu gitu. Tidak ada perdebatan terkait hal tersebut. Kemudian yang terakhir mungkin, Pak, sedikit dari saya terkait dengan tadi Bapak menyampaikan bahwa memang ke depan akan diperbaiki agar tepat sasaran. Kira-kira langkah-langkah apa, Pak, agar bisa mencapai tepat sasaran dalam penyaluran subsidi dan kompensasi? Karena kebetulan di lapangan saya menemukan DTSEN ini ternyata antar lembaga masih belum nyambung, Pak. Ya, di dinas kabupaten yang bersangkutan itu dikategorikan DTSEN desil 4 dan 5, tapi ketika dia mau mendapatkan program dari kementerian lain gitu, ternyata yang bersangkutan belum terdaftar. Mungkin itu harus menjadi catatan kita, perbaikan ke depan, sehingga apa yang menjadi harapan kita, subsidi dan kompensasi ini betul-betul tepat sasaran,
diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Mungkin itu saja Ketua dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PKB, saya beri kesempatan. Nanti tambahnya. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sekalian, gimana ya Pak Menteri Keuangan? Ini kan subsidi, kebijakan subsidi, kurang bayar subsidi dan lain-lain ini kan bahasa kami itu konsensus terhadap keberpihakan pemerintah untuk tadi disampaikan Pak Menteri, masyarakat mendapatkan kue pembangunan, kue APBN dan seterusnya. Ini kami memahami Pak, semalam pun kami sudah rapat juga sangat memahamin. Karena ada sektor-sektor yang memang tidak bisa dilepas kepada swasta sepenuhnya. Kalau itu dilepas tentunya unkontrol ya Pak ya, tidak bisa terkontrol, makin membahayakan. Namun subsidi yang makin tahun makin naik, barangkali mohon izin Pak Menteri dan Bapak Wakil Menteri, mungkin ada penataan fundamental kembali, sehingga subsidi tetap memang itu kebijakan yang baik, namun manajemen juga harus yang rasional. Saya semalam itu ada teman yang menyampaikan bagaimana soal subsidi listrik. Pak, di Jawa itu tidak semuanya desa itu sudah terang, ada desa gelap. Padahal listrik itu kewenangannya di provinsi. Kalau provinsi yang begitu lebar, mereka juga tidak bisa menyelesaikan subsidi listrik atau mungkin apa itu loh Pak yang pemasangan. Nah, ini contohnya ya Pak ya, contoh saja. Akhirnya biasanya beberapa pemerintah yang mempunyai surplus anggaran itu mereka mempercepat untuk ada penanganan dan koordinasi dengan PLN. Nah, apakah ke depan Pak skema seperti ini bisa dimasukkan dalam skema dana alokasi pembantuan? Kalau diserahkan ke provinsi, ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung satu kemauan, kedua politik anggaran, ketiga juga mengidentifikasi persoalan sehingga tertangani dengan baik. Tanpa itu rasanya pemerintahan di bawah itu misal desa, kabupaten, kota itu yang ingin segera diselesaikan karena mereka itu juga jabatan politik yang kemudian dipengaruhi dengan performa kinerja. Ini ilustrasi saja Pak, sehingga subsidinya betul-betul mencapai, ilustrasi saja. Nah, kalau mungkin beberapa item-item itu pembenahan sistem infrastruktur diharapkan bisa mengurangi angka subsidi yang makin tahun makin naik, dan kemudian mohon maaf dengan segala hormat APBN juga begitu besar digunakan untuk yang hal-hal lain ya. Kemudian yang kedua soal, saya apresiasi beberapa pemerintahan Pak Prabowo ini, saya tanya gimana Pupuk tahun ini lancar, semuanya lancar, nggak ada yang kurang. Nah, model seperti ini Pak tentunya punya data, pemerintah punya data apa yang membuat pupuk itu lancar, itu dipegang Pak. Jangan nanti kemudian ganti lagi, akhirnya teriak-teriak dulu Pak ya. Berpuluh-puluh tahun kami bertanya kenapa subsidi ini kok, kenapa pupuk nggak ada. Setiap masa tanam kami DPR itu, di WA, dihujat, dimarahi dan lain-lain. Ya kita hanya paling ngambil ke pabrik, minta dipercepat dan lain-lain. Jawabannya apa? Kalau musim tanam itu sama-sama hujan bareng-bareng akan kekurangan air, akan kekurangan pupuk. Tapi hari ini itu hujan pasti tidak bisa bareng-bareng atau bareng-bareng. Tapi memang periode Pak Prabowo ini pupuk sekarang lancar. Nah, coba diidentifikasi seperti ini agar ke depan hal-hal yang sifatnya subsidi bisa dimanage dengan baik ya. Bapak sekalian, ini juga sudah dibahas di Banggar. Tentunya kami ingin mensupport Kementerian Keuangan dan jajarannya agar manajemen APBN lebih baik lagi, termasuk model subsidi dan seterusnya. Barangkali itu mungkin Pak Bertu tadi sudah ingin menambahkan. Beliau banyak Pak dari Sumatera ini banyak informasi. Mohon maaf Pak Bertu ya. Makasih, nanti sudah Bu, sudah nggak bisa Bu. Saya belikan ke PKS.
Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan anggota Komisi 11, yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh Wakil Menteri dan juga jajarannya. Pak Menteri, di banyak desa, di kampung dan juga di kota, Pak, saya masih banyak bertemu pedagang kecil dan pekerja lepas yang bilang bahwasannya subsidi dan stimulus itu ada tapi dampaknya belum terasa di dapur-dapur kami. Harga BBM itu mempengaruhi ongkos antar jemput dan bahan pokok. Sementara listrik rumah tangga kecil masih susah dan sulit saat bayar tagihan. Mereka merasa ya bantuan yang seharusnya itu menjadi pegangan, Pak, pegangan harian mereka, itu ternyata belum cukup dalam mengurangi beban. Ini ketika kami muter, Pak, ya, di dapil-dapil dan juga di beberapa kecamatan dan juga desa yang kami kunjungi. Di saat yang sama, Pak, berbagai kajian menunjukkan pola lama, ya, subsidi energi itu cenderung lebih banyak dinikmati kelompok yang lebih mampu, Pak. Ya, misalnya dari bensin ataupun listrik yang bertarif di bawah biaya pokok, ya, ketimbang tepat sasaran. Jadi saya setuju dengan yang lainnya. Ya, dibandingkan tepat sasaran ke rumah tangga paling rentan. Ya, setelah penyesuaian harga tahun 2022, insidensi memang membaik, tetapi ketidaktepatan sasaran pada listrik atau energi masih saja menjadi isu, termasuk pelanggan yang 450 dan 950 yang tidak semuanya itu ternyata miskin. Artinya ada jarak antara niat baik fiskal dan pengalaman rakyat kecil, Pak. Saya membayangkan seperti ini, pemerintah itu sebagai orang tua dan juga rakyat sebagai anaknya. Maka tugas orang tua itu adalah memastikan kebutuhan dasar seorang anak, ya, misalnya ya gizi, yaitu harga pangan yang terjangkau, kemudian sekolahnya itu sebagai pendidikan, kemudian obatnya sebagai kesehatan, dan juga rasa aman sebagai perlindungan. Itu semuanya terpenuhi, Pak, agar ya anak itu tumbuh secara mandiri. Ya, uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bukan untuk memanjakan sebetulnya, Pak, melainkan itu semua itu adalah investasi. Ya, orang tua itu tidak menjadi miskin karena membiayai gizi dan juga sekolah yang layak. Justru di masa depan beban keluarga itu menurun, ya, karena ya anak itu kemudian berdaya. Ya. Maksudnya adalah rakyat. Ya. Karena itu maka uang saku dan biaya, dalam tanda petik ya, uang saku dan juga biaya sekolah ini tidak dibagi rata, melainkan adil dan berbasis kebutuhan anak yang paling rapuh, yang harus mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, sementara yang sudah mapan itu nggak perlu diberikan subsidi yang berlebihan. Maka pertanyaannya, Pak, apakah duit saku negara yang saat ini benar-benar masuk ke anak-anak yang paling butuh, atau jangan-jangan justru lebih banyak terserap ke kakak-kakaknya dalam tanda petik yang sudah mapan duluan, Pak? Maka untuk menopang argumen ini, Pak, saya merujuk kepada fakta umum bahwasanya subsidi energi yang berbiaya fiskal besar dan historisnya kurang tepat sasaran, ya, sementara cakupan bantuan sosial untuk kuintil termiskin, Pak, itu belum penuh. Untuk Pertalite, Pak, 86% itu masih dinikmati rumah tangga dan porsi itu sekitar 80% justru dinikmati, ya, rumah tangga mampu, ya, artinya adanya indikasi kebocoran, Pak, yang mereduksi manfaat bagi yang paling rentan tadi. Temuan global juga konsisten, Pak. Subsidi energi ini mahal dan kerap tidak tepat sasaran, artinya efektif menahan volatilitas tapi kurang efisien melindungi rakyat miskin jika tidak diarahkan kepada penerimanya langsung. Bukan ke harga, ya. Nah, di APBN ke depan skala fiskalnya tetap besar. Nah, subsidi energi RAPBN 2006 dipatok sekitar 210 triliun, ya, sehingga presisi penargetan menjadi kunci agar tetap setiap rupiah itu benar-benar sampai kepada titik terbawah. Maka pertanyaan selanjutnya, Pak, kita mulai dari tujuan dan juga definisi tepat sasaran. Subsidi
stimulus versi Kemenkyu 2025-2026. Yang saya tanyakan adalah ya, apa definisi tepat sasaran subsidi stimulus versi Kemenkyu tahun 2025-2026. Kemudian yang kedua, kita bahas desain, Pak. Bagaimana mekanisme teknis agar energi ya, BBM, LPG, listrik lebih terarah ke kuintil terbawah tanpa memukul inflasi. Yang ketiga, masuk ke integrasi data. Bagaimana sinkronisasi DTKS, Regosek dan juga ID kependudukan untuk meminimalkan exclusion error. Yang terakhir, mengenai komitmen dan juga tenggat. Metrik keberhasilan apa dan kapan melihat pergeseran manfaat yang nyata di tingkat RT dan juga RW. Saya berharap cara pandang yang menegakkan bahwasannya rakyat ini adalah putra-putri kita dan pemerintah adalah orang tuanya, maka orang tua yang bijak adalah ya, tidak jatuh miskin karena memberikan gizi dan juga sekolah yang layak kepada anak-anaknya, justru anaknya itu akan tumbuh mandiri ya, dan juga membaik di kemudian hari. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan ya, kita ngomongin masalah subsidi dan kompensasi. Saya ingatkan sekali lagi. Berikutnya saya beri kesempatan kepada PAN. Pak Primus. Ya, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Purbaya, selamat mengemban tugas yang amat berat ini Pak, di sini. Tapi saya lihat rambut Anda masih padat, belum rontok, belum memutih juga, jadi ya masih bisa Anda handle masalah ini. Jadi saya melihat Anda ini setiap hari, bahkan setiap jamnya belanja masalah semua, dan itu bagus sekali, dan saya berharap Anda bisa menemukan solusi terbaik. Dan sekarang dihadapi oleh masalah subsidi. Jadi kalau melihat pertumbuhan ekonomi, ya mau tidak mau kan Pak, itu kita wajib negara itu, pemerintah memberikan subsidi, karena ada ketimpangan, ya kan, antara si kaya dengan si miskin ini jaraknya terlalu jauh. Nah, ditambah lagi negara kita adalah kepulauan, mendistribusikan itu juga tidak mudah. Ada kendala-kendala. Belum lagi kalau yang berhubungan dengan alam. Dari bulan Desember sampai Februari itu musim-musimnya itu hujannya, curah hujannya sangat tinggi, itu juga sangat bermasalah. Nah, kalau kita lihat Bapak, pertama saya melihat ini informasinya harus valid dulu. Informasi yang pemerintah dapatkan dalam hal ini Menteri Keuangan itu tidak valid seperti yang kami dapatkan. Harusnya pimpinan mungkin next time ya, perwakilan antara Pak Arief itu ada duduk bareng di sini sehingga satu irama ini. Ini kalau kayak begini jadi ada dualisme. Nah, tapi sudahlah. Saya berharap ini kepada jajaran Kementerian Keuangan bisa bekerja sama, artinya mensupport Menteri Keuangan bahwa ini tugas yang amat berat tapi mulia. Oleh karenanya ini work team ya. Jadi saya tahu masalah ini sangat banyak sekali ya kan. Ditambah eksekusinya harus cepat sekali. Nah, kalau saya melihat Bapak ya, sejak Covid itu adalah yang tertinggi. Tahun 2022 negara memberikan subsidi. Terus setelah itu tahun 2023, 24, 25 itu 370, 386, 394 tahun ini. Nah ini kan artinya 2 kali lipat dari sebelum Covid Bapak. Nah saya tidak berbicara bahwa oh jangan di stop, tidak. Tetapi harus dicarikan solusi. Ya kan? Yang paling besar dari semua ini komposisinya adalah energi. Khususnya itu listrik, PLN, sampai 156. Kita selama ini tidak mendengar solusi dari pemerintah. Solar cell Pak, di negara-negara lain itu sudah ada. Tapi ironisnya di negara kita itu dijualnya itu yang termahal Pak. Nah, Anda mau mengucurkan itu yang 200 triliun itu ya buat sektor real. Saya rasa itu bisa Pak dibangun. Teknologi dari luar, nah ini Anda tinggal arahkan. Dan dikasih insentif Pak. Pajaknya
seperti itu dan lain-lainnya. Kalau sekarang Pak, kayak saya sudah sempat Pak, saya pribadi ya mencontohkan, saya ingin gitu membeli solar cell, tapi harganya Pak itu sama bayar bulanan listrik Pak, saya tidak dapat subsidi Pak. Bayar listrik itu baru ketemu 30 tahun Pak. Dengan catatan itu solar cell-nya itu tidak rusak selama 30 tahun. Kalau 10 tahun oke. Nah ini menurut saya harus dicarikan solusinya Pak. Jadi terus juga yang berikutnya, yang kedua adalah soal tadi seperti kawan-kawan katakan tepat sasaran. Nah inilah masalah klasik kita Pak, selalu. Walaupun tadi Pak Idrus juga mengatakan sebagai rakyat Indonesia semuanya boleh saja mendapatkan, menikmati subsidi itu. Tetapi kan ada prioritas Pak. Nah ini dia. Nah sistemnya ini yang tidak canggih menurut saya. Teknologi sudah canggih ya, semua masyarakat sampai pelosok itu sudah punya smartphone, walaupun cara menggunakannya tidak begitu paham, tapi kan sistem barcode bisa diberikan. Ini kan bisa dibangun Pak. Kris aja bisa Pak, sampai bawah itu bisa bermanfaat, mereka tahu menggunakannya. Nah ini bagaimana caranya tabung melon itu yang 3 kilo itu pakai barcode kepada siapa? Kalau saya beli pakai barcode, kayak begitu tidak bisa. Nah ini penting, ini salah satu contohnya. Terus yang berikut yang ketiga nih Pak. Ini kan sekarang harga minyak dunia masih di bawah 70. Saya mau nanya ke Menteri Keuangan yang baru ini, bagaimana kalau menghadapi kayak akhir tahun itu? Misalnya sampai $90. Ini kan membengkak semuanya. Ini menurut Pak Purbaya ini apakah masih ada fiskalnya masih aman mempersiapkan dan lain-lain, karena ini tidak bisa di stop. Ya saya berharap kita bisa mencari solusi yang terbaik, dan saya berharap bahasanya itu tunggakan pemerintah kepada BUMN yang diberikan tugas melalui yang disebut dengan PSO itu bisa diselesaikan Pak. Itu saja. Karena yang disampaikan tadi Bapak itu tahun 2024 saya masih ingat itu dari Pertamina sendiri masih ada tagihan 9 triliun. Itu saja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat, saya beri kesempatan Pak Marwan C. Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi 11 yang terhormat, Pak Menteri Keuangan, Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen yang saya hormati. Ya, saya pikir fokus kita adalah tugas Menteri Keuangan sebagai bendahara negara. Kasihan saya lihat Pak Menteri ini disuruh mikirin bagaimana cara mengatur pupuk, kemudian mengatur solar cell gitu ya. Luar biasa Pak Menteri, tapi saya berdoa mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa terjadi Pak. Tapi pagi hari ini saya dari fraksi Demokrat ingin fokus kepada tugas Bapak untuk mengatur realisasi biaya subsidi dan kompensasi ini. Ya. Yang pertama yang menjadi concern saya adalah terkait carry over Pak. Setiap tahun kita lihat bahwa jumlah carry over dari kompensasi tahun sebelumnya ke tahun berikutnya ini kan masih cukup besar. Kalau kita lihat tadi kan seperti disampaikan Pak Menteri, BBM itu 31 triliun, kemudian listrik itu 37,5, ini kan cukup besar Pak. Kalau ini kan bisa kita kecilkan, tentu uang itu akan lebih bermanfaat kalau kita gunakan untuk pembangunan pada tahun terkait. Nah ini cara Bapak, saya pikir kalau persoalan verifikasi mungkin tidak akan sebesar ini Pak. Verifikasi itu kan persoalan waktu, bukan jumlah. Ya, kalau verifikasi itu persoalan waktu, lambat cepat itu verifikasi. Tapi kalau jumlah kan artinya kan pengaturan. Nah ini yang saya pikir Pak Purbaya harus pikirkan sistemnya. Kalau kata Pak Prabowo kemarin kan S3 ini harus membuat sistem supaya carry over ini semakin kecil, kemudian kompensasi ini makin cepat makin baik, sehingga dana itu bisa segera diputarkan oleh BUMN terkait. Itu Pak yang pertama Pak, sistemnya seperti apa yang akan Bapak buat. Yang kedua, tadi menyambung yang disampaikan oleh teman-teman, ya kalau kita lihat sekarang ini harga minyak bumi ini landai-landai Pak, ya pada kisaran 70. Tapi kan kita tahu, kalau $1 saja, dia di atas asumsi APBN kita 2025 yang 82, maka Bapak perlu tambahan 10 triliun. 10 triliun Bapak harus siapkan. Nah ini bagaimana Pak? Kita kan nggak tahu ini. Persoalan Timur Tengah, Ukraina, kemudian perang dagang dan lain sebagainya,
ke depan ini seperti apa? Seberapa siap Bapak? Kalau turun saya pikir Pak Purbaya sangat siap. Tapi kalau dia naik di atas asumsi makro yang sudah kita sepakati, kesiapan Bapak seperti apa? Di mana 1 US dollar itu akan berdampak pada tambahan belanja Bapak 10 triliun. Saya pikir itu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya beri kesempatan kepada Pak Fauzi dari meja pimpinan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Dirjen, Pak Wamen yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya mau nanya, izin bisa TikTok Ketua ya. Pertama tentang dana subsidi tahun 2025, di outlook kami itu kan sebesar kurang lebih 307 triliun, tapi penjelasan Bapak tadi 479 triliun Pak. Mungkin ada tambahan dari BABU, nanti Bapak jawab langsung ya. Itu satu. Yang kedua, saya sepakat sebagian dengan kawan-kawan, yang kita fokus dengan Pak Menteri yang baru ini, sahabat kita di LPS ini dulunya, yang kemarin sudah jadi badan Pak. Jadi tidak hanya lagi lembaran di lembaran negara, Bapak sudah badan, artinya bisa sejajar dengan OJK dan BI Pak. Yang kedua, saya pengen fokus Pak, sama dengan kawan-kawan sebelumnya, Bapak sebagai bendahara umum negara, itu satu. Pertama, tujuannya adalah memastikan bahwa dari gelombang tuntutan masyarakat yang begitu besar ini, bahwa pemerintah hadir dalam konteks subsidi dan kompensasi Pak, itu pertama. Subsidi dan kompensasi itu memberikan harapan baru agar pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat itu bisa meningkat, daya beli masyarakat itu bisa meningkat. Yang kedua, anggaran di hulunya adalah bagaimana anggaran ini bisa tersedia, sehingga BUMN ataupun subsidi energi non-subsidi ini, anggarannya Pak Luki dari tahun ke tahun itu, kuartal pertama, kuartal kedua, baik subsidi maupun kompensasi, itu bisa terbayar. Dari penjelasan kita malam tadi, yang kurang lebih 7 BUMN malam tadi, mereka rata-rata Pak Thomas itu, Pak kami ini belum dibayar di kuartal pertama. Oh Pak kami ini belum dibayar di kuartal kedua. Nah kita pengen memastikan dengan bendahara umum negara sebagai juru bayar, memastikan bahwa beberapa BUMN itu, baik itu energi maupun non-energi, sudah dibayar Pak Febrio. Itu kepastian itu yang paling penting. Yang ketiga, kita juga memastikan tidak bagian dari program pemerintah ini, kurang lebih dalam catatan kami ada 1.376 triliun itu memang berdampak langsung dengan masyarakat Pak. Apakah PKH, apakah KIP, sembako, bantuan iuran dan seterusnya tadi itu sangat luar biasa Pak, bisa membantu. Jadi jangan sampai tuntutan sebagian kepala daerah, khususnya kami ini Pak, baik di Komisi 11 maupun teman-teman di Banggar, tiap hari Pak Luki menerima audiensi masalah pemotongan TKD Pak, seperti itu. Dan kami beralasan bahwa memang ada manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat, kurang lebih 1.376 triliun, itu berdampak langsung dengan masyarakat. Itu menjadi catatan penting. Yang kedua, sebagian teman-teman sampaikan tadi Pak, persoalan data Pak. Tolong penyempurnaan data ini ditargetkan kapan selesainya Pak Thomas. Karena data ini kan dulu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, sekarang menjadi DT-SEN, data tunggal sosial ekonomi masyarakat. Data begitu pula dengan BPS, sehingga data ini di samping datanya Kementerian Keuangan, data penerima subsidi itu berbeda-beda Pak. Sehingga benang merah, benang biru, benang hijaunya itu kita nggak dapat seperti itu. Nah sekarang mungkin dengan Pak Purbaya dan Pak Thomas ini bisa memaksimalkan DT-SEN, data tunggal sosial ekonomi, sehingga subsidi itu tepat sasaran, tepat guna, dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga ada perbaikan ekonomi dari tahun ke tahun di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Ketua. Terima kasih Pak Fauzi. Kalau dari tempat saya cuma ada beberapa hal isu Pak yang perlu diperbaiki tadi, seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas, mengenai mekanisme penentuan harga Pak. Ini juga harus diperbaiki di dalam mekanisme subsidi ini. Tidak tahu nanti siapa yang paling berwenang. Kemudian subsidi ini juga awalnya berasal dari mana Pak? Terkait dengan terutama yang bahan bakar. Ini awalnya berasal dari
menentuan besaran harga komponen ICP di dalam APBN kita. Seringkali penentuan ini mempunyai dampak yang sangat serius terhadap berapa kita akan memberikan subsidi. Karena kita menggunakan mekanisme net impor. Jadi Bapak harus sejak awal, kalau komponen subsidi atau kompensasi, terutama di BBM, ini berawal dari berapa kita mematok harga ICP kita. Ini yang Bapak harus perbaiki di tata kelola awal Bapak. Makanya di rapat-rapat awal kita, saya sampaikan, mengenai desain postur APBN ini Bapak harus kuasai benar. Karena apa? ICP kita berawal dari situ. Berapa yang kita impor crude oil dalam rangka konsumsi dalam negeri, dan besaran itu juga menentukan berapa nilai yang kita dapat PNBP dari ekspor minyak kita yang kita produksi. Lah, selisih harga itu akan mempengaruhi. Lah ini yang menurut saya berapa besaran. Nah, kemudian yang berikutnya, masalah berikutnya, pemahaman APBN sebagai shock absorber, sebagai peredam kejut di dalam penentuan subsidi seperti presentasi Bapak di dalam paparan tadi, harus didefinisikan ulang Pak. Apa makna APBN sebagai peredam kejut di dalam urusan subsidi ini? Ini yang Bapak harus kuatkan. Berikutnya, isu yang berikutnya adalah mengenai tata kelola penyaluran, Pak. Tadi sudah disampaikan beberapa, ini adalah kehadiran negara yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. LPG 3 kilo itu akan menjadi sebuah intervensi masyarakat kecil yang seharusnya membeli harga pasar, kemudian mereka mempunyai selisih harga, dan selisih harga itu yang dia manfaatkan untuk mengkonsumsi barang lain dalam rangka bisa mendapatkan manfaat ekonomi bagi keluarga miskin itu. Nah ini yang menurut tepat sasaran. Banyak sekali isu-isu mengenai tepat sasaran dan tata kelola di lapangan ini. Nah ini yang harus kemudian pengelolaannya ini yang sangat penting, Pak Menteri. Negara sudah mengintervensi, jangan sampai kemudian di hulunya kita dalam penentuan harga, kita menghadapi situasi yang tidak ideal, kemudian penyalurannya juga tidak tepat sasaran. Saya yakin yang tidak tepat sasaran ini kan tidak banyak, tapi kan harus tetap diperbaiki sistem dan mekanismenya. Nah ini kalau menurut saya yang harus menjadi perhatian Bapak. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Menteri untuk menjawab apa yang menjadi concern, pertanyaan, dan beberapa isu yang disampaikan oleh anggota dan pimpinan di Komisi 11. Terima kasih, Pimpinan, sebelum Pak Menteri sedikit